Bismillahirrahmanirrahim. Teman-teman sekalian yang dimuliakan oleh Allah, kembali kita bertemu pada konten baca buku. Buku yang akan saya baca pada kesempatan kali ini, yakni buku yang berjudul Aliran dan Paham Sesat di Indonesia, yang ditulis oleh Hartono Ahmad Jais, penerbit Pustaka Al-Kautsar. Penyunting buku ini adalah Haji Abduh Zulfikar AKH LC, pewajah isi Taufik Solahuddin, pewajah sampul Dea Grafis. Buku yang saya miliki ini adalah cetakan ke-15 April 2007. Buku ini memuat beberapa aliran sesat yang ada di Indonesia, ya. Dan yang akan saya baca adalah yakni tentang NII Ma'had Al-Zaitun, yang di buku ini ada di halaman 45 sampai 50 ya. 45 ya. NII Ma'had Al-Zaitun. Catatan kaki nomor 1 diambil dari LPPI, tulisan Umar Abduh dengan sedikit perubahan. Kawan-kawan atau teman-teman bisa juga menonton video saya dengan judul yang telah saya upload ya, dengan judul Ma'had Az-Zaitun, pimpinan AS Panji Gumilang yang mempraktekkan ajaran menyimpang dalam kurung sesat. Di situ saya ada sedikit membaca penutup dari buku ini. Dan di sini ada disebutkan yakni penyimpangan akidah, penyimpangan syariah, ya, pengertian berkurban menurut Az-Zaitun, juga pemerasan. Kawan-kawan bisa menonton video saya yang berjudul Bukti-Bukti Kesesatan Ma'had Al-Zaitun, yakni buku Kapita Selekta Aliran-aliran Sempalan. Bisa dirujuk di video itu, sudah saya upload ya. Yang saya akan baca di buku ini adalah yakni NII Ma'had Al-Zaitun Sesat Menyesatkan, wawancara dengan M. Amin Jamaluddin, Ketua LPPI. LPPI dalam kurung Lembaga Penelitian dan Pengkajian Islam Jakarta mengadakan penelitian tentang aliran NII, Negara Islam Indonesia, dan Ma'had Az-Zaitun, pesantren megah di Indramayu, Jawa Barat, yang merupakan proyek NII. Hasil penelitiannya itu kemudian diterbitkan LPPI dalam bentuk 2 buku. Pertama, ditulis oleh M. Amin Jamaluddin, berjudul Penyimpangan dan Kesesatan Ma'had Az-Zaitun, tanggapan terhadap majalah bulanan Al-Zaitun, terbit Mei 2001 Masehi. Buku kedua ditulis oleh Umar Abduh, berjudul Membongkar Gerakan Sesat NII di balik pesantren mewah Al-Zaitun, terbit Juni 2001 Masehi. Nah, ini bukunya.
Untuk mengetahui ihwal itu, maka mari kita simak wawancara dengan M. Amin Jamaluddin, Ketua LPPI berikut ini. Bagaimana tanggapan masyarakat atas diterbitkannya buku tentang sesatnya Mahat Al-Zaitun oleh LPPI? Jawab, orang-orang banyak yang menelepon kami. Mereka menyambut terbitnya buku kecil berjudul Penyimpangan dan Kesesatan Mahat Al-Zaitun, tanggapan tentang majalah bulanan Al-Zaitun. Yang setuju luar biasa banyaknya, dan ucapan jazakumullah atas terbitnya buku itu disampaikan. Mereka mengatakan dicocokkan dengan majalah Al-Zaitun. Ternyata tanggapan yang membongkar kesesatan Al-Zaitun ini benar. Ada juga dari Malaysia meminta agar dikirimi buku dua-duanya, buku tersebut dan buku membongkar gerakan sesat NII di balik pesantren mewah Al-Zaitun. Kemudian kami kirimi. Tanya, kenapa mereka antusias menyambut hasil penelitian LPPI itu? Jawab, kata mereka selama ini tidak tahu kalau Al-Zaitun itu sesat. Tanya, setelah tahu, akhirnya mereka tidak jadi memasukkan anaknya ke Mahat Al-Zaitun. Apakah ada yang datang ke LPPI? Banyak. Ada yang dari Aceh, Makassar, bahkan ada tamu suami istri datang ke LPPI dari Aceh. Dan kemudian mereka bercerita bahwa sebelumnya sang istri berkata, biar saya mati, saya sudah lega hati saya karena anak saya sudah diterima di Al-Zaitun. Tetapi tiba-tiba istri itu berbalik 180 derajat. Ada apa ini? Kok 3 hari lalu rela mati, kini malah berbalik? Rupanya si istri itu telah mendengar tentang sesatnya Al-Zaitun. Untuk mencari kebenaran berita itu, lalu suami istri tersebut datang ke LPPI, minta penjelasan. Setelah dijelaskan, lalu mereka bisa memahami. Sedangkan anaknya tak jadi dimasukkan ke Al-Zaitun. Ada juga beberapa orang dari Batam datang ke LPPI dan mereka pulang dari Al-Zaitun. Lalu mereka di LPPI berbicara dan membela Al-Zaitun dengan mengatakan, kami tidak menemukan kesesatan dan penyimpangan di Al-Zaitun. Lalu saya, Amin Jamaluddin, jawab, meneliti aliran sesat itu tidak seperti datang ke supermarket. Begitu datang, ketemu apa yang dicari. Kalau yang Bapak lakukan itu seperti datang ke supermarket, itu bukan meneliti. Jadi pantas kalau tidak bisa menemukan kesesatannya. Apalagi Al-Zaitun sudah tahu lebih dahulu bahwa akan ada tamu yang akan datang. Maka tentu Al-Zaitun sudah siap-siap akan menampakkan yang bagus-bagus. Setelah diberitahu seperti ini, karena tamu LPPI dari Batam ini orang intelek, maka kemudian mereka bisa memahami jawaban kami dalam kurung LPPI. Begitu juga tamu LPP yang datang dari Padang, mereka mengatakan hal yang sama. Setelah diberitahu, lalu mereka berkata, kenapa hal ini terlambat diberitahukan? Lalu kami LPPI jawab, sebenarnya hanya terbitnya buku itu saja yang terlambat. Sedang sikap kami sejak awal sudah menjelaskan tentang kesesatan Al-Zaitun itu kepada siapa saja yang bertanya. Bahkan pernah kami melabrak buletin terbitan Jakarta yang ikut-ikutan menyebarkan tentang hebatnya pesantren Al-Zaitun. Tapi ternyata ketika kami tanyakan kepada mereka, mereka menjawab bahwa sebenarnya tidak tahu dan hanya ikut-ikut apa yang dimuat di koran saja. Akhirnya mereka menyesali kesalahannya itu. Apakah sebelumnya juga sudah ada korban-korban yang berkonsultasi ke LPPI? Pasien LPPI tentang korban NII ataupun Al-Zaitun sudah cukup banyak. Di antaranya seorang pemuda Bekasi, Jawa Barat. Karena sudah tidak tahan membayar infak untuk Al-Zaitun, untuk negara yang mereka janjikan, dan aneka pungutan lainnya, lalu ia lapor ke abangnya. Maka abangnya mengatakan,
kamu ini NII ya? Saya juga dulu begitu. Tapi setelah saya ketemu sama LPPI, maka saya keluar. Sekarang kamu datanglah ke LPPI sana. Akhirnya dia datang berkali-kali ke LPPI. Kemudian benar-benar ia keluar dari NII. Setelah saya amin, LPPI jelaskan bahwa saya masuk NII tahun 1971 dan dibaiat tahun 1975. Dan saya tahu semua tentang ajaran NII itu. Walaupun kelompok NII itu terpecah-pecah menjadi banyak kelompok. Akhirnya setelah anak muda itu keluar dari NII, maka didatangi oleh lurah NII dari Cilengsi, Bogor. Maka dijawab, saya sudah keluar dari NII setelah saya bertemu dengan orang di LPPI. Lurah itu menjawab, tapi kamu kan sudah janji, sedangkan janji itu wajib dibayar. Maka biarpun sudah keluar, kamu tetap wajib membayar karena sudah janji. Ya, bagaimana saya harus bayar? Saya sudah tidak punya duit. Mau bayar pakai apa? Akhirnya lurah NII bertanya, apakah orang LPPI yang kamu temui itu dulu mantan NII? Ya, mantan NII. Berapa tahun? 30 tahun, dari tahun 1971. Akhirnya lurah NII itu diam karena baru 10 tahun masuk NII. Akhirnya pemuda itu minta tabungannya yang di NII untuk diminta kembali. Namun pihak NII tak mau mengembalikannya. Begitu juga sumbangan untuk Al Zaitun diminta kembali. Namun tidak dikembalikan juga karena sumbangan itu dengan iming-iming. Kalau sudah punya anak, nanti sekolahnya gratis di Al Zaitun. Dan pemuda itu masih bujangan. Jadi dia telah diminta paksa untuk infak dan untuk pembangunan Al Zaitun. Kalau LPPI telah banyak yang menyetujui langkah-langkahnya dalam membongkar kesesatan NII, Mahat Al Zaitun, bagaimana pula orang-orang yang memprotes? Dari pihak yang memprotes, ada yang menelepon LPPI dengan mengatakan, apa tujuan menerbitkan buku ini? Saya jawab, ya baca saja itu buku. Kan jelas itu yang saya tulis di buku itu. Lalu pemprotes berkata, Pak Amin tak tahu sih visi dan misi Al Zaitun. Saya jawab, ya sesat menyesatkan itulah visi dan misinya. Seperti yang ditulis di buku itu. Lagian, kenapa sewot amat dengan buku kecil itu? Buku kecil itu saya cetak hanya 5.000 eksemplar. Sedang majalah Al Zaitun terbitnya tiap bulan 20.000 eksemplar. Jadi masih belum seimbang. Kenapa Anda sewot? LPPI ini alamatnya jelas. Kalau memang ada yang salah di buku yang kami tampilkan, ayo secara terbuka berdebat tentang sesatnya Al Zaitun itu. Orang yang tak mau menyebutkan namanya itu tak bersedia untuk diadakan perdebatan. Apa kesesatan yang prinsip dari NII Manhaj Zaitun? Masalah akidah seperti dijelaskan di buku itu. Dan juga masalah ibadah. Dan itu yang nampak di permukaan. Kesesatan akidah contohnya menganggap Indonesia ini sama dengan Mekah. Diibaratkan dengan tong sampah. Yang bagus ada, yang busuk juga ada. Karena Indonesia diibaratkan tong sampah yang isinya kotor, maka menurut mereka sholat di Indonesia sama dengan sholat di tempat yang kotor. Maka tidak sah. Jadi tidak usah sholat. Karena kalau sholat berarti mencampurkan yang hak dengan yang batil. Maka tidak sah. Maka sholat pun tidak sah dan tak ada gunanya. Dalil yang mereka gunakan surah Al-Anfal ayat 35. Artinya sholat mereka di sekitar Baitullah itu lain tidak hanya siulan dan tepuk tangan. Maka rasakanlah azab disebabkan kekafiran itu. Menurut paham NII, karena umat Islam Indonesia berhukum RI, Republik Indonesia, garis miring jahiliyah, yang segala macam ada, maka diibaratkan sebuah tempat sampah. Diibaratkan buah apel yang bagus dimasukkan ke dalam tempat sampah yang bercampur segala macam. Lalu supaya apel di tempat sampah itu masih tetap baik atau bagus, maka harus dipindahkan ke meja dan diberi tempat. Begitu pula kita harus hijrah.
Maksudnya pindah ke NII, Negara Islam Indonesia, agar tidak di tempat sampah. Paham NII ini jelas bertentangan dengan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan bahwa ada keistimewaan Islam dibanding agama lain. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menjadikan bumi ini tempat sujud. Menurut hadis itu, berarti bumi Indonesia atau mana saja adalah sah untuk sholat, kecuali ada najis atau kotoran, atau tempat-tempat yang dilarang untuk sholat, misalnya kuburan. Jadi Islam membolehkan sholat di bumi ini. Apakah bumi Indonesia ini seluruhnya penuh kotoran dan najis, atau bahkan semuanya ini kuburan? Di samping itu, menurut NII termasuk Al-Zaitun, tujuan ibadah itu untuk melaksanakan hukum Islam di negara NII. Lalu mereka membuat skema, intinya Mekah sama dengan negara Republik Indonesia. Tidak memakai hukum Islam, warganya kafir. Maka biarpun sholat, zakat, puasa, tetap saja amalannya dihapus. NII mendasarkan pada surat 47 ayat 8 dan 9. Lalu mereka menganggap Madinah sama dengan negara Islam Indonesia. Memakai hukum Islam, warganya umat Islam, maka sholat, zakat, dan puasa diterima dan kembali bayi dilahirkan. NII mendasarkan pahamnya itu pada surat 47.22 dan hasilnya sorga. Makanya Al-Zaitun itu mereka sebut Madinah. Sebagaimana aliran-aliran sesat lainnya, biasanya memiliki sikap ekstrim. Demikian pula NII, termasuk pula Mahat Al-Zaitun itu. Pahamnya berarti telah mengkafirkan muslimin seluruh Indonesia yang tidak mau masuk ke golongan mereka, yakni NII. Dan juga menganggap selain golongan mereka itu masuk neraka, sedang yang masuk surga hanya kelompok NII. Itulah puncak kesesatannya. Maka paham sesat menyesatkan ini wajib diberantas, kecuali apabila memang benar-benar mereka bertaubat dan kembali kepada Islam yang benar sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Semoga bermanfaat.